Teringat ketika berdiskusi dengan mitra saya yang menceritakan bahwa dia mendrop sebuah proyek besar di Siak karena masalah financial closing atau tidak dapat dukungan funder. Saya bertanya, loh proyek Siak emangnya nggak ada strategi lain Pak tanpa pinjaman? Cari mitra gitu? Sulit cari pinjaman di zaman sekarang Mas. Demikian dia menjawab. Swasta murni kalau greenfield company sulit bergerak. Tahun kemarin bukannya ada dengar-dengar kamu ke Tiongkok cari pembiayaan? Saya mulai menyelidik. Nah ini kalau ke Tiongkok kembali ke masalah idealisme, bukan ke masalah uang. Sudah taken, sudah DP, saya balikin semua. Nggak bisa aja pokoknya. Tadinya saya berpikir dengan siapapun bisa berbisnis. Namun ternyata ketika bolak-balik ke Tiongkok, kesimpulan saya satu, demi nasionalisme saya tolak dan lebih baik nggak saya jalankan proyeknya. Loh kok begitu ekstrim banget sih bos? Saya bertanya kemudian. Begini katanya menjelaskan, saya dengan orang Cina berbisnis tidak masalah. Sekali lagi, berbisnis dengan Chinese tidak masalah. Yang saya mundur adalah berbisnis dengan BUMN Tiongkok, berbisnis dengan negara Tiongkok. Dengan mata kepala sendiri saya melihat dan memahami setelah bolak-balik dengan mereka dalam 1 tahun terakhir ini. Pertemuan demi pertemuan, diskusi dan menyaksikan sendiri apa dan siapa mereka. Tiongkok itu membagi dua secara global bisnisnya. Dalam negeri, swasta yang mengelola, yang bermain kira-kira 80%. Luar negeri, BUMN Tiongkok yang bermain hampir 90%-nya. Pemerintah dukung dana, dukung fasilitas lainnya ke BUMN Tiongkok untuk menggarap luar negeri. Dengan 1,5 miliar manusia di Tiongkok, mereka memerlukan pangan dan kerja buat penduduknya. Tiongkok membuat grand strategi dan policy. China is not a country. China is civilization. China itu bukan negara, tetapi komunitas. Diaspora Cina menguasai seluruh jagat raya. 2-5% di sebuah negara, pasti diaspora Cina berada di sana. Dan bagi mereka, yaitu Tiongkok, melihat mereka semua itu adalah satu civilization yang bisa dimanfaatkan akar budayanya. Lalu saya perhatikan, semua yang kerja di luar Tiongkok, BUMN Cina, semua muda-muda masih single paling tua, tidak lebih 35 tahun. Target mereka jelas karena terucap oleh pemimpin mereka. Mereka itu akan dijadikan diaspora. Nggak usah pulang kalau perlu. Single, kawin dengan penduduk lokal, baik Cina diaspora atau pribumi lokal, nggak masalah. Lebih murah bagi mereka, orang-orang itu tidak pulang ke Tiongkok. Targetnya seluruh dunia. Setiap negaranya akan dinaikkan diaspora Cinanya double dalam 10 tahun ke depan. Misalnya di Indonesia, diaspora populasi penduduk berasal dan keturunan Chinese ada 3%-an kira-kira. Dalam 10 tahun akan menjadi 6% dari jumlah penduduk. Ini mungkin banyak yang tidak percaya informasi seperti ini. Ini strategi Tiongkok. Ini bagian dari obor One Belt One Road. Yang 3% itu saudara kita. Tapi yang baru itu mesin perang. Dan akan tidak nyaman saudara yang sudah berpaspor hijau dari sejak lama. Namun itulah taktik perang ekonomi dan hybrid war ala Rusia Morishkova 2.0. Strategi ini dipakai Rusia untuk mencaplok Crimea. Negara berdaulat itu diambil Rusia. Dunia hanya bisa diam. Semua orang yang bekerja di BUMN Tiongkok di luar negeri telah mengikuti semacam wajib militer. Mereka terdidik secara militan dan militer. Dengan pengetahuan ini, saya putuskan saya tidak akan berbisnis dengan BUMN Tiongkok. Ini sama saja dengan menjual bangsa, menjual negara, menjual NKRI. Lebih baik proyek saya tidak jalan daripada bangsa Indonesia tergadai. Dan sekarang saya jadi bingung dengan pejabat yang malah memfasilitasi Tiongkok masuk. Lalu BUMN Indonesia dengan BUMN Tiongkok bekerja sama. Diaspora tadinya sebentar lagi jadi ancaman nasional. Ini soft trap. Banyak yang terbuai uang, terbuai proyek, namun menggadaikan kedaulatan bangsa. Saya miris dengan ini semua. Dia melanjutkan monolognya. Saya berharap ini semua karena by accident dalam tanda petik. Karena alfa, karena lupa, karena pejabatnya lupa, karena ketidaktahuan pejabat. Namun kalau ini by accident dengan sengaja melakukan Cinanisasi, memasukkan diaspora Cina baru, akan mengikuti juga pastinya, yaitu faham yang berbeda dengan Pancasila, faham komunisme. Menurut saya, rakyat rasanya tidak akan diam nih.